Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai bagian yang ke-23. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlaknya para sufi yang solihin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Tarku tolabir ri'asati, bermula meninggalkan mencari sebagai pemimpin. Hatta tafja'ahum, sehingga mengangketkan mereka, wa taqdimuhum, dan mendahulukan mereka. Siapa annasu, manusia, ala anfusihim, atas dirinya. Wa yasiru, dan menjadi ahadhum, salah satu dari mereka, yaqulu, berkata, ma'ana bi ahlin lil imamah, aku bukanlah layak atau pantas sebagai pemimpin. Masalan. Fayaqulu lahun nas, maka berkata baginya siapa annasu, manusia, bal anta ahlun lidzalik wa ziyadah, bahkan Anda ini lebih tepat ya untuk menjadi pemimpin, wa ziyadah, dan sebagai tambahan. Maksud pembahasan malam ini yaitu bagaimana sikap para orang-orang soleh terdahulu. Ya, mereka tidak mencari kedudukan. Bahkan ketika diminta untuk menjadi pemimpin, mereka merasa tidak pantas dan menolak. Ya, jadi ini harus dibedakan antara akhlaknya orang-orang sufi yang solihin dengan politisi. Nah, tentu ini dua hal yang berbeda. Nah, yang kita bahas ini akhlaknya para sufi yang solihin. Nah, maka dalam pembahasan ini mereka tarku tolab biri'asah, meninggalkan mencari kedudukan. Sampai orang-orang memintanya pun ya sesungguhnya secara kapasitas mampu, tapi beliau menolak itu. Merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak mampu. Bahkan posisinya strategis gitu. Itu merasa tidak layak dan tidak mampu. Akhirnya beliau berkata, ma'ana bi ahlin lil imamah, aku tidak tepat, tidak layak, tidak pantas sebagai seorang pemimpin gitu. Mungkin ada ya yang lebih alim, beliau yang lebih tepat dibandingkan saya. Jadi sifat tawadhu para orang-orang soleh ini yang bisa menjadi pegangan para salik. Jadi artinya bahwa seorang salik tidak boleh mengejar kedudukan duniawi dengan segala
cara. Bahkan ya lebih merasa dirinya tidak mampu. Itu. Ini kalau kita mengikuti akhlaknya para sufi yang sholihin. Nah, kemudian ini berbeda dengan para politisi. Gitu. Kalau politisi pandangannya beda. Kalau politisi ya dia mengejar jabatan, mencari jabatan, bahkan dengan segala cara. Nah, di sini dua letak yang berbeda antara ulama yang sholihin dan para politisi. Kenapa kita diajarkan oleh mu'alif supaya tidak mengejar kedudukan? Ini dalam rangka untuk menjaga hati. Sebab kalau sudah ada niat mencari kedudukan, itu pasti ada upaya. Pasti ada upaya pengen ya dikenal, pasti ada upaya berbagai macam cara. Lah, bagi orang yang posisinya menjadi salik ya, sedang membersihkan hati, tentu ini akan menjadi kontraproduktif. Satu sisi harus membersihkan hati, makanya tidak boleh ada tolabur riasah, mencari kedudukan, supaya apa? Hatinya jernih. Ya, ketika dalam ibadah bisa khusyuk, bisa netral, tidak ingin mencari sesuatu pujian dari makhluk itu. Nah, kalau politisi ya memang dia sengaja mencari kedudukan. Pantas dia pantas ya dia merasa pantas itu. Karena dia politisi. Waqad kana dan sungguh telah ada siapa Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Yaqulu berkata siapa Sufyan As-Sawri, ya, ini ulama-ulama yang masyhur kesalehannya. Man barang siapa tolaba yang mencari syamban man ariasata kedudukan atau kepemimpinan qabla majiha sebelum waktunya, sebelum datang waktunya ya. Farrat maka lari apa riasah minhu darinya, wafathu ilmun kasir dan akan meninggalkannya ilmu yang sangat banyak. Itu. Apa maksud dari makalah Syekh Sufyan As-Sawri ini? Yaitu barang siapa yang mencari kedudukan qabla maji'iha sebelum ya saatnya, farrat minhu maka riasah ini, kedudukan ini akan lari darinya. Itu. Jadi kalau orang ya mencari kedudukan sementara dia tidak memiliki kesiapan lahir maupun batin, maka kedudukan ini akan lari. Dan dia akan ditinggalkan oleh ilmu yang sangat banyak. Ya. Artinya karena ada upaya mengejar mencari tadi. Ya. Dampaknya apa? Yang biasanya ngaji tidak ngaji. Ya, yang biasanya istiqomah tidak istiqomah. Yang biasanya rutin baca kitab akhirnya tidak ngaji. Ini kan karena tadi mengejar sesuatu yang belum waktunya, akhirnya meninggalkan segalanya yang sudah istiqomah ditinggalkan, ditambah lagi kedudukan tersebut lari, tidak bisa dikejar. Nah, ini harus menjadi pemahaman bagi para santri, para salik, ya jangan sekali-sekali
mengejar kedudukan dengan cara ya yang mengalahkan keistiqomahan, apalagi sampai menggunakan cara-cara yang tidak benar. Itu. Wa kana dan ada siapa Sufyan Asy-Syauri radhiyallahu anhu yaqulu berkata siapa Sufyan Asy-Syauri la yatlubu jangan mencari ahadukum seseorang ar-ri'asata kedudukan illa ba'da mujahadati nafsihi kecuali sesudah mujahadah memerangi ya terhadap dirinya sendiri. Kapan? Sab'ina sanah 70 tahun. Ini nasihat Syekh Sufyan Asy-Syauri. Layat lubu ahadukum ri'asah. Para santri, para murid, jangan kamu sekali-sekali mengejar kedudukan. Ya, kedudukan sebagai seorang pemimpin ya. Illa ba'da mujahadati nafsi kecuali sesudah melakukan mujahadah, melakukan ikhtiar memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Itu kurang lebih sab'ina sanah 70 tahun. Nah ini maksudnya sab'ina sanah ini ya harus dipahami secara kontekstual. Kalau dipahami secara tekstual apa adanya, ya mana ada orang riyadhah mujahadah 70 tahun, riyadhah mujahadahnya 70 tahun, nah, terus kapan jadi pemimpin? Ya. Jadi maksudnya sab'in maroh ini perlu waktu yang cukup panjang. Ya, misalnya seseorang pengen menjadi pemimpin, ya proses penundukan hawa nafsu ini menjadi penting. Karena hawa nafsu ini ya ada yang amaroh ya kebinatangan, ada yang lawamah ya syaitoniyah itu. Lah ini kalau nggak ditundukkan dulu, kalau nanti jadi pemimpin, khawatirnya nafsunya yang menguasai dan akhirnya yang menjadi pemimpin hawa nafsunya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Sufyan Asy-Syauri. Artinya apa? Bahwa seorang pemimpin yang sudah matang ya secara emosi, matang secara spiritual akan nampak sikap bijaknya. Ya, santun, pemaaf dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini intinya bahwa seseorang kalau masih memiliki potensi nafsu ammarah dan lawamah ya harus itu ditundukkan dulu supaya dia bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Jika tidak bisa mengendalikan maka hawa nafsu ini yang menjadi pemimpin. Munculnya apa? Ya sikap seperti Qarun ya, sifat seperti Fir'aun gitu. Akhirnya sombong, angkuh, ya, tidak ada tawaduknya, tidak ada tanggung jawabnya dan juga tidak ada sikap rendah hatinya. Wa kana dan ada siapa Isa alaihi salatu wassalam yaqulu berkata idza ja'alakumun nas ru'usan idza ja'alakum ketika menjadikanmu siapa annasu manusia ru'usan sebagai pemimpin fakunu maka kamu menjadi adnaban orang yang berdosa. Ini menurut Isa alaihissalam. Jadi idza ja'alakum ketika kamu menjadikan manusia sebagai pemimpin kamu itu ya akan menjadi orang yang berdosa. Nah, ini tentu maksudnya kalau orang yang ditunjuk jadi pemimpin itu tidak bisa memimpin dengan baik.
Ya, ini bahayanya di situ. Itu. Jadi kalau mereka berbuat salah, maka yang menjadikan dia pemimpin adnaban, dia termasuk melakukan dosa. Wa kana Hujjaj bin Arta'ah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, qatalani, sungguh telah membunuhku, apa tolabur riasati, mencari kedudukan, wa hubbiha, dan mencintai kedudukan. Jadi maksudnya bagi para salik, para sufi yang orientasinya membersihkan hatinya, ya, salah satu penyakit yang muncul di dalam diri seseorang itu adalah tolaburi asah, mencari yaitu kedudukan. Nah, kalau ini tumbuh di dalam hati seorang salik, mereka sedang berproses membersihkan hati, khawatirnya ini justru menjadi ya ibarat virus atau rumput yang nanti akan merusak ya proses pembersihan hati dan jiwa. Gitu. Sebab huburi asah, tolaburi asah ini akan bisa menyebabkan seseorang melakukan segala cara itu. Ya, termasuk salah satunya ya mencari perhatian kepada makhluk. Jadi orientasinya dia sudah tidak lillah lagi, tapi karena makhluk. Nah, contoh, dia membantu seseorang atau sarana ibadah, masjid, pesantren, itu sudah bukan lillah, tapi tujuannya supaya dilihat oleh orang, kemudian tujuannya supaya dipilih. Nah, ini kan sudah tidak ada keikhlasan di dalamnya. Karena dia melakukan segala sesuatu terkait ibadah, tujuannya hanya pengen dilihat makhluk, tujuannya supaya nanti dipilih. Begitu juga ya, yang melakukan ibadah itu rusak semuanya. Ya, dia melakukan sholat, saat sholat disorot oleh kamera, kiri kanan belakang depan disorot oleh kamera. Karena dia memang punya tujuan tolaburi asah, mencari kedudukan, ya, maka sholatnya sulit untuk ikhlas karena Allah. Pasti yang muncul di depan kamera itu ya supaya orang-orang pada tahu bahwa saya ini calon pemimpin yang ahli ibadah gitu. Jadi dampaknya sangat merusak ya. Berawal dari tolaburi asah tadi. Jadi sholatnya menjadi sholat pamer supaya diketahui publik bahwa dia ahli ibadah. Ini sudah rusak. Jadi semua sedekahnya ya, nyumbang kepada orang itu juga sulit untuk ikhlas. Karena apa? Tujuannya pengen diperhatikan dan juga pengen dipilih. Nah, inilah yang dikritik oleh para ulama-ulama yang soleh tadi, bahwa hubburi asah, tolaburi asah bagi seorang salik ini menggelapkan mata hatinya. Maka harus dibersihkan dulu. Kalau dibersihkan dulu, maka baru bisa menjadi pribadi yang tangguh dan kuat karena hatinya sudah bersih dan sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Dalam hal ini kita bisa melihat ya bagaimana contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebelum menjadi pemimpin umat, ya, ini sudah melakukan apa yang disampaikan oleh makalah tadi, yaitu Syekh Sofwan As-Sauri. Nabi sebelum menjadi pemimpin umat sudah mujahadah
itu 15 tahun. Ya, sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah usia 25 tahun sampai usia 40 tahun. 15 tahun Rasulullah bolak-balik dari Mekah ke Gua Hira. Ya, ke Gua Hira ini ya tempat yang di pucuk gunung. Untuk mencapai sana perlu fisik yang kuat. Ya, karena jalannya jalan terjal, apalagi mendekati puncak. Itu ya semakin jalannya semakin sulit. Karena itu Rasulullah ini ya memiliki fisik yang prima. Karena tidak mungkin orang yang fisiknya tidak prima itu sampai ke puncak Gua Hira. Dan Nabi bolak-balik ke Gua Hira itu dalam rangka tadi mujahadatun nafsi. Sekalipun Nabi itu sudah ismah, ya, sudah maksum, sudah terjaga dari perbuatan hawa nafsu, tapi Nabi tetap melakukan itu. Untuk apa? Supaya umatnya nanti dapat mengikuti uswah keteladanan. Oh iya, Nabi sebelum menjadi pemimpin umat, ternyata Nabi melakukan mujahadatun nafsi, mengolah hati, mengolah rasa, mengolah jiwa, ya, di Gua Hira selama 15 tahun, ya, dengan cara yaitu yang disebut kholwat atau suluk gitu. Dan akhirnya di usia 40 tahun Rasulullah SAW mendapatkan pencerahan, yaitu dengan mendapatkan wahyu yang pertama ini. Nah, ketika Rasulullah sudah riyadhah 15 tahun kemudian mendapatkan wahyu, tugas berikutnya apa? Harus dakwah di tengah umat, yang mana umat ini mereka menyembah berhala, suka membunuh anak perempuan. Kalau bisnis, ya, masyarakat jahiliyah itu tidak ada yang jujur, ya, mereka menjual, ya, dengan kecurangan dan ketidakadilan. Nah, Rasulullah hadir tugasnya untuk merubah masyarakat yang berasal dari paganisme, ya, paganisme itu penyembah berhala, dirubah menjadi monoteisme, penyembah Tuhan yang esa. Nah, tentu membutuhkan sebuah proses panjang. Maka periode Mekah inilah Rasulullah SAW mendapatkan tekanan, ya, termasuk tindakan-tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik langsung dari kafir Quraisy. Gitu. Jadi periode Mekah ini luar biasa. Nabi langsung berhadapan dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menentang dakwahnya. Sehingga Nabi, ya, selalu mendapatkan tindakan-tindakan fisik yang sangat menyedihkan, ya. Nabi dilemparin batu, Nabi dilemparin kotoran unta, ya. Nabi diludahi. Cacian, makian, bulian itu sudah dianggap hal sudah, ya, terjadi. Dan bahkan ketika Nabi ke Taif, ya, tujuannya mau mencari suaka, tapi justru Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi penderitaan Rasulullah SAW di periode Mekah ini luar biasa. Sampai Nabi harus keluar Taif, itu harus dihujani dengan batu oleh penduduk Taif, sehingga Nabi berdarah, ya, sampai akhirnya Nabi dibantu oleh seorang Yahudi yang menyelamatkannya. Itu ketika peristiwa Taif. Pada saat malaikat marah, ya Muhammad, izinkan saya untuk menghancurkan kaum Taif.
Rasulullah melarang, jangan. Ya, bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada umatku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Lah, orang bisa mendoakan musuh yang melukai, ya, musuh yang mencaci maki, musuh yang menghina dengan doa. Ini kalau orang tidak memiliki kematangan spiritual seperti Rasulullah, itu sulit dilakukan. Apalagi punya fasilitas istimewa. Kalau malaikat bilang terus dijawab oleh Nabi, iya, penduduk Taif sudah selesai itu. Ternyata Nabi tidak, punya kesabaran yang ekstra, yang luar biasa. Ya, begitu juga Nabi selama di Mekah, itu pun ya sampai akhir dari perjuangan Nabi, ya sampai akhir detik-detik sebelum hijrah, itu Nabi itu kan rumahnya sudah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy yang mendapatkan tawaran hadiah yang luar biasa dari Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi barang siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan hadiah gitu. Maka pemuda-pemuda kafir Quraisy itu mencari, ya di mana Muhammad. Akhirnya dideteksi Nabi Muhammad ada pada satu rumah. Di situ ada 3 orang, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Ya, Rasulullah kemudian minta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat yang biasa Rasulullah tidur dengan berselimut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi keluar ya dari pintu belakang, kemudian menyusuri ya jalan-jalan kecil sampailah ke Gua Sur. Itu. Nah, di pagi hari rumah ini sudah dikepung. Ya, karena nggak sabar didobrak, terus dianggap Rasulullah itu masih tidur. Ternyata ketika selimutnya dibuka, yang tidur Sayyidina Ali. Terus dicari di rumah nggak ada. Oh, dikejar jejaknya. Karena kan tanah Arab itu kan pasir, jadi bisa dikejar jejak Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang keluar dari rumah. Sampailah di Gua Sur. Nah, di depan Gua Sur ini Nabi mendapatkan satu mukjizat yang luar biasa. Pintu gua yang sebelumnya ya itu ya biasa-biasa aja, dalam waktu sekejap ya Allah mengirim burung ya untuk bertelur di situ. Kemudian Allah mengirim laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua. Kemudian jika ada satu pohon yang tiba-tiba sudah hidup di situ, ya, maka orang-orang yang mengejar Rasulullah tadi meyakini bahwa ini arahnya ke Gua Sur. Tapi setelah di depan Gua Sur, bingung, ya, nggak mungkin masuk ke gua, wong itu ada telur, gitu kan? Nggak mungkin masuk ke gua karena itu ada sarang laba-laba, pasti akan rusak. Lah ini cara Allah menyelamatkan kekasihnya. Akhirnya yang ngejar Rasulullah balik. Gitu. Lah padahal di situ Abu Bakar As-Siddiq itu sudah gemetar. Ya, kemudian dikasih semangat oleh Rasulullah SAW. La takhaf wa la tahzan, hai Abu Bakar, la takhaf, kamu jangan takut, wa la tahzan, dengan sedih. Inna Allaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, ini salah satu bagaimana perjuangan Nabi menjadi pemimpin yang mengalami ya sebuah ujian yang berat. Nah, cara pemimpin Nabi ini berhasil ternyata merubah masyarakat Arab yang dahulunya jahiliyah ya, penyembah berhala, kemudian setelah 10 tahun, 13 tahun, kemudian ditambah 10 tahun periode Mekah Madinah, kemudian Arab sudah dikuasai kembali, dan akhirnya Mekah Madinah ya sudah menjadi pemeluk, seluruh masyarakatnya menjadi pemeluk agama Islam.
Nah ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi cermin bagi kita. Untuk menjadi pemimpin ya hendaklah mengolah dulu mujahadatun nafsi tadi, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah hati gitu. Supaya menjadi pemimpin yang benar-benar bisa adil. Ya, kalau seorang pemimpin itu tidak memiliki kematangan emosional, ya, tidak memiliki kematangan spiritual, ya, mudah mencaci, ya, mudah mencela, apa jadinya? Gitu. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama sholihin. Itu. Wakana dan ada siapa Al-Antoki radhiyallahu anhu yaqulu berkata, siapa Al-Antoki talabur riasati bermula mencari kedudukan ra'suhum birriya, itu pangkal hubbirriya, yaitu mencintai riya, pamer. Jadi tolaburi asah, orang yang mencari pangkat itu akan mudah hatinya dikuasai oleh penyakit riya. Ya, tadi sudah dijelaskan, semua ibadahnya yang seharusnya karena Allah sudah berubah menjadi karena manusia. Dia bersedekah, membantu tetangga, membantu sesama, tujuannya bukan karena Allah, tapi pengen dilihat orang, pengen dipublikasi, kemudian pengen dipilih. Dia sholat di shooting kiri kanan, tujuannya bukan karena ibadah, karena Allah, tapi pengen diperhatikan, pengen dikenal bahwa dia seorang yang ahli sholat. Maka sholatnya bukan karena Allah, tapi sholat karena manusia supaya nanti dipilih. Itu ini kalau orang yang hatinya masih dipenuhi dengan hubbur riasah. Wa ma'sukun nafsi, dan ya nafasnya itu masih menggelora gitu. Kalau nafsunya masih menggelora tentu berbahaya kalau dia menjadi pemimpin, sulit untuk bersikap adil. Wa qurratu aini syaiton, dan menjadi pandangan yang indah bagi setan. Setan senang karena seluruh tindak lanjutnya, perilakunya ya akan mengikuti bisikan setan. Ya, kenapa? Ya setan masih dominan di dalam dirinya. Tidak pernah riyadhah, ya, tidak pernah mujahadah melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Wa kana, dan ada siapa Ibrahim ibnu Adham, ya, Ibrahim ibnu Adham itu ulama sufi yang masyhur. Dulu beliau seorang gubernur, ya, terus mengundurkan diri menjadi seorang sufi. Nah, ini makolahnya bisa kita dengar. Yaqulu berkata siapa Ibrahim ibnu Adham, kunu, jadilah kamu adnaban, orang-orang yang melakukan dosa, wala takunu, dan jangan kamu menjadi ru'usan, pemimpin, fa inadzanba, maka sesungguhnya dosa, yanju, dapat menyelamatkan, waroksu, dan bermula pangkalnya, yuhriku, itu dapat menghancurkan. Jadi maksudnya ya berhati-hatilah, ya, jangan sampai kita punya ambisi yang kuat menjadi pemimpin tanpa mengukur diri apakah dirinya sudah melakukan riyadhah, mujahadah, menundukkan hawa nafsu atau tidak. Kalau belum, jangan khawatir, hawa nafsu lah nanti yang akan memimpin. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan ada siapa Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yaqulu berkata siapa Fudail bin Iyad, ma ahabba ahadur riasah,
Tidak ada seseorang yang mencintai pangkat illa ahabba dzikrun nas, kecuali dia senang disebut-sebut manusia, bin naqaisi, dengan kekurangannya, wal uyubi, dan aibnya. Ini menurut Fudil bin Iyad. Jadi seseorang tidak mencintai kedudukan kecuali dia mencintai, ya, akan disebut oleh manusia tentang kekurangannya dan tentang aibnya. Itu. Ya, kita bisa melihat ya ketika musim pilpres itu ya, pasangan calon itu ya selalu dikuliti kekurangannya, selalu dibongkar aibnya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Fudil bin Iyad ya benar gitu. Artinya ya orang kalau ada seneng hatinya pengen jadi pemimpin, ya resikonya itu tadi akan dikuliti, akan dibongkar kekurangan dan aibnya. Lihat amizahu bil kamal, ya, supaya berbeda wal kamal, supaya dia itu ya nampak kekurangannya, tidak kesempurnaannya. Wa yakrahu ayat Qur'an nas ahadan indahu bi khairin, dan manusia itu ya enggan menyebutkan kebaikannya. Wa man asyaqa ariasah, barang siapa yang asyaqo itu ya, punya keinginan yang kuat ya dengan kedudukan, faqad tawaddu'a, maka dia telah meninggalkan min solagi, dari kebaikannya. Wa kana, dan ada siapa, Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu yaqul, tarku mahabbatir riasah, bermula meninggalkan cinta kedudukan, wa tarku mahabbatil mar'ah, dan meninggalkan cinta perempuan, amrun, itu perkara, minasyabri, dari kesabaran. Jadi meninggalkan cinta terhadap kedudukan dan meninggalkan cinta terhadap perempuan itu termasuk perkara dari sabar. Wa kana Maimun bin Mahrun radhiyallahu anhu yaqul, iyyakum an tad'u ahadan yamsi ma'akum aw fi rikabikum idza raqibtum liqada'il hajah fa in dzalika ma'dudun minal fitanil lil madbu wa mudilatut tabi. Itu iyyakum, hendaklah kalian takut, antad'u, ya kamu, supaya kamu diundang ahadan, pada seseorang, yamsi, yang berjalan ma'aku, au fi rikabikum, atau dalam kendaraanmu, ya, au raqibtum liqada'il hajah, atau kamu sedang berjalan naik kendaraan untuk memenuhi sebuah hajat. Fa inna dzalika ma'dudun minal fitnah alil matbu, maka itu akan menjadi pemicu munculnya fitnah bagi yang diikuti. Wa mudilatun, dan menghinakan, wa mudilatut tabi, dan menghinakan orang yang diikuti. Apa yang disampaikan oleh para sufi yang solihin tadi, ya ini tentunya konteksnya adalah bagi orang-orang yang sudah mencintai kesucian hati, kesucian batin, maka disampaikan salah satu yang bisa mengotori adalah huburi asah, munculnya kecinta kedudukan. Nah, kalau ini dibiarkan akan merusak segalanya, akan melakukan rekayasa, akan melakukan segala yang sifatnya itu cari muka di hadapan makhluk. Lah, terus bagaimana kalau suatu saat misalnya ya kita nggak ada huburi asa, nggak ada kecintaan terhadap kedudukan, nggak ada, tapi dipilih, diminta. Ya, kalau posisinya dipilih, diminta, ya tentu tadi sebagaimana disampaikan di awal bahwa sikap yang paling baik merasa aku tidak pantas, ya ma'ana
bi ahlin lil imamah, aku tidak pantas, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Mungkin ada yang lain, silahkan yang lain. Itu. Ini salah satu cara bagaimana hati seorang salik itu bisa terjaga, tidak menjadi rusak gara-gara hubur riasah. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.